Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eko Yuliansor, guru penggerak angkatan 11 kelas 15 dari SD Negeri 3 Canduk, Kecamatan Lembir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpihak pada anak, student centered. Sesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Sistem among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuru handayani. Pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Apa yang Anda percayai tentang murid? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Murid adalah kertas kosong yang bisa diisi sesuai dengan kehendak pendidik. 2. Murid adalah objek dalam pembelajaran yang harus menempuh segala tuntutan kurikulum. 3. Murid memiliki karakter genetik dari orang tua sehingga tidak perlu diarahkan. 4. Murid yang pintar adalah murid yang memiliki IQ tinggi. Apa yang berubah setelah mempelajari modul ini? Perubahan pandangan terhadap murid. Murid bukanlah kertas kosong. Murid dilahirkan sebagai sehelai kertas yang telah terisi penuh, namun tulisan itu masih samar, sehingga pendidikan diperlukan sebagai penebalan hal-hal baik dan penyamaran hal-hal yang kurang baik. 2. Murid bukanlah objek, melainkan murid harus diberikan kemerdekaan dalam belajar sesuai dengan minat dan bakat. 3. Karakter bukanlah genetik. Murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Karakter adalah kodrat alam yang melekat pada murid sejak lahir. Pendidikan merupakan kodrat zaman yang dinamis sehingga dapat menuntun murid agar memiliki karakter baik dan budi pekerti luhur. 4. IQ bukan satu-satunya, melainkan ada bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing murid sehingga harus digali. Maka pendidik harus dapat melihat, menggali beragam macam potensi yang ada pada setiap murid. Pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran bagi saya yaitu guru merupakan sumber utama di dalam kelas. 2. Suasana pembelajaran di kelas hening. Murid cukup mengikuti instruksi guru. 3. Tujuan pembelajaran semata-mata hanya untuk memenuhi ketuntasan KD melalui nilai yang akan tercantum dalam rapot. Perubahan pandangan pembelajaran di kelas. Guru bukanlah sumber utama. Guru bukanlah merupakan sumber utama dalam belajar. Diri siswa itu sendiri serta lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai sumber atau media dalam belajar. Belajar di kelas tidak harus hening. Pembelajaran seharusnya berpihak pada murid. Dunia anak adalah dunia bermain, maka ciptakanlah suasana pembelajaran atau pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna. Belajar tidak hanya berfokus pada pencapaian kompetensi dasar dan nilai akhir. Pembelajaran merupakan sebuah proses yang akan selamanya dikenang. Pembelajaran di kelas meliputi pengajaran dan pendidikan. Output yang diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berprofil pelajar Pancasila. Maka aspek kognitif, afektif, dan psikomotor harus berjalan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga murid siap terjun di masyarakat. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan minat dan bakat siswa. 2. Pembelajaran yang lebih baik melibatkan siswa, student centered, guru sebagai fasilitator dan motivator. 3. Mengelola pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna. 4. Menuntun kodrat anak melalui pembiasaan dan budaya positif di sekolah. 5. Menjadi among bagi murid dengan mengimplementasikan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Sekian koneksi antar materi pembelajaran modul 1.1. Semoga bisa menambah pengetahuan
bagi saya sendiri dan Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.